Salam sejahtera bagi kita semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apapun yang dikerjakan pada hari ini, semoga Tuhan membuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bagaimana kesaksian beberapa murtadin ini dan juga yang sebenarnya mereka nikah, tetapi mereka tinggalkan Tuhan Yesus dan juga mereka kembali mengikut Kristus. Namun oleh karena beberapa masalah dan tidak bisa diselesaikan, dan itu yang menjadi buruk bagi mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan keluh kesah mereka, menyampaikan apa yang bagi mereka tidak masuk akal di agama tertentu, sehingga mereka kembali menjadi pengikut Kristus dan bahkan ingin untuk dibaptis. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menyimak dulu bagaimana kesaksian mereka yang luar biasa ini, dan semoga menjadi berkat dan juga pelajaran hidup bagi kita sebagai orang Kristen, sehingga kita tidak mudah percaya orang yang berbeda keyakinan hanya pertama kali kita dicintai, tetapi setelah itu kita dibuang begitu saja. Karena itu mari kita melihat bagaimana mereka menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah mereka selama ini ketika mereka menjadi Muslim dan juga mereka berbalik untuk menjadi pengikut Kristus. Berikut ini videonya. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mami Kenan. Silahkan nyalakan kamera. Oke, Bang. Mami Kenan, sebentar. Ini namamu kok Mami Kenan, tapi kok orangnya kok belum Mami Kenan? Anak satu, Bang. Oh, punya anak satu. Oke, baik. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan, Bu? Saya panggil Bu ya, karena udah punya Iya, Bang. anak. Heeh. Ini Bang, saya mau tanya. Saya kan pernah punya mantan suami lah, Islam. Dulu dia Islam, masuk Kristen, terus masuk Islam lagi. Terus? Habis itu belum apa-apa dia sudah ini, Bang. Dia sudah nikah lagi. Nah, jadi begini. Jadi kalau dia Kristen, oh tadinya dia nikah begitu sama kamu, terus Dia pernah dibaptis. masuk Kristen ya dia ya, menjadi Kristen. Ya, Terus akhirnya di tengah perjalanan dia menjadi Muslim lagi. dia Bang. Kemudian dia menikah lagi, mau nambah istri kan? Kok macet? Waduh, macet. Halo? Iya, ya. Kemudian dia menikah lagi. Ini. Ya, tadi harus. Suara macet-macet. Kemudian dia menikah lagi di tengah perjalanan. Sudah bagus, Bang, jaringan. Iya, Bang. Oke. Nah, ketika dia menikah lagi, ya. lanjut. Ketika dia sudah dia kan dia sudah menikah, terus pokoknya dia tuh semacam permainkan agama, Bang. terus saya bingung ini, Bang, kan belum ada surat cerai, Bang. Terus dia sudah menikah. Terus di dalam agama kita kan tidak boleh menikah sebelum ada ini, tidak ada surat cerai atau ini. ya. Gitu, Bang. Kalau nggak tinggal mati. Jadi saya tuh bingung, Bang, bagaimana? Iya, caranya berarti dia sudah menikah lagi dengan istri yang kedua. Iya, sudah. Terus Bang. istri yang kedua ada di mana? Dia sama-sama sekarang, aku juga nggak tahu. Karena aku nggak pernah ganggu mereka. Baik. Ya, ini mau ditinjau dari perspektif mana? Kalau dari perspektif hukum perdata atau hukum pernikahan,
ya mungkin kepada ahlinya, kepada ahli hukum perdata seperti itu. Bagaimana kalau dia secara sepihak begitu menikah lagi dan lain sebagainya. Itu hukum-hukum perdata ya. Saya nggak terlalu di situ. Tapi kalau ditinjau dari kacamata iman kita, maka orang tersebut setelah dia meninggalkan Tuhan Yesus dan menjadi pengikut daripada Allah dan Muhammad, ya berarti dia sudah ya menuju kepada kebinasaan. Artinya ya diceraikan saja. Seperti itu. Begitu. Tapi dia tidak mau tanda tangani ini Bang, surat cerai. Nah, Maksudnya berarti saya ini diganti. ya berarti ini yang kamu bicarakan itu masalah teknis hukumnya seperti itu. Nah, kalau itu tanyakan kepada pengacara. Begitu Bang. Iya. Baru saya pernah bermasalah dengan dia, terus dia membakar Alkitab Bang. Di saat dia membakar Alkitab itu Bang, apa yang timbul di dalam hati saya itu, saya mau ucapkan tapi saya tidak bisa. Dia cuma bisa di dalam hati itu, Tuhan ampunilah, Bapa ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu yang muncul Bang, di saat dia membakar Alkitab itu. Bahkan surat baptisannya saja Bang, sudah tidak ada. Iya, karena kan sudah saya bilang, ketika seseorang itu kembali lagi kepada tuannya, kepada dua Tuhannya ini, ya orangnya jadi seperti itu lagi. Seperti itu. Seperti, ya banyaklah contoh-contohnya seperti itu. Nanti kalau saya sebutkan nanti pada ini lagi. Artinya yang saya maksud begini, ketika seseorang menjadi menghambakan diri kepada Muhammad dan Allah, pasti dia akan menunjukkan sifat-sifat atau tabiat-tabiat seperti yang saya bilang tadi. Seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia ya seperti itulah. Seperti yang aku menceritakan tadi kan. Tiba-tiba menikah lagi. Seperti itu. Baru ini juga Bang, saya pernah kenal cowok dari cari jodoh yang di TikTok Bang. Terus dia ngaku-ngaku orang Kristen. Tiba-tiba lama kelamaan saya tahu ternyata dia Muslim. Dia sembunyiin agamanya. Iya, makanya kalau cari jodoh itu di gereja. Jangan cari jodoh ke tempat-tempat nggak jelas begitu. Gitu ya, Mami Kenan ya. Bang, ini sama tanya dulu Bang. Minta maaf ya, saya ini dulu Bang. Silakan. Ini Bang, saya kan pernah ini Bang. Dulu kan minta maaf saya curhat ya Bang. Nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Dulu kan saya pernah lawan orang tua atau bagaimana. Mungkin ada sumpah yang saya keluarkan, mungkin orang tua lah Bang. Terus habis itu saya pernah bermimpi sampai 3 kali disuruh minta maaf Bang. Bahkan disuruh bertobat. Ya, sorry ya, saya agak sedikit flu nih. Jadi intinya yang saya maksudkan begini. Yang saya lihat ini kepada Anda ini, Mami Kenan, itu hanyalah sekedar permainan-permainan ataupun hal-hal yang bersifat modus-modus belaka. Yang saya maksudkan begini, banyak orang itu kalau dia ya seperti artis, banyak kan artis begitu. Misalnya dia dapat jodoh orang Hindu, terus dia masuk Hindu. Kalau dia dapat jodoh orang Buddha, terus masuk Buddha. Terus kalau kemudian dia dapat jodoh nikah dengan orang Islam, jadilah dia Islam. Ya seperti itu contoh-contohnya. Ya, mohon maaf ini. Artinya begini, pilihan itu bukan karena dia mengetahui bahwa itu benar, tetapi pilihan itu karena dia mengetahui bahwa yang akan dinikahinya seperti itu, ya akhirnya seperti itu. Banyak artis-artis seperti itu.
Makanya saya tidak melihat di sini, mohon maaf ya, sesuatu yang berarti. Begitu. Jadi seperti suami Anda mau menikah dengan Anda masuk Kristen, dia bukan masuk Kristen karena tahu Kristen itu benar, tidak. Dia masuk Kristen karena mau menikah. Dan contoh-contoh seperti itu sangat banyak. Seperti itu. Nanti ketika dia kecewa dengan pasangannya, dia kembali lagi mencari Tuhannya yang sejati. Seperti itu. Begitu ya, Bang. Tapi Nanti dia di saat dia nanti bakar suamimu itu kalau misalnya dilihat lagi, misalnya seorang, taruhlah misalnya dilihat dia seorang Hindu begitu, nanti dia masuk Hindu itu, masuk Hindu. Seperti itu. Nah, itulah yang disebutkan di dalam Bible bahwa Tuhannya itu adalah perutnya sendiri. Seperti itu. Nah, untuk orang-orang seperti itu ya tidak ada sesuatu hal yang berbau agama yang perlu kita bahas karena dia hanya mengikuti selangkangannya seperti itu. begitu ya, Bang. Iya. Ya, Jadi, ini lagi, Bang. silakan. Lagi, Bang, di saat dia bakar Alkitab itu muncul tiba-tiba perkataan yang saya ucapkan tadi, Bang. Iya. Tapi kata-kata itu cuman di dalam hati, tidak bisa dikeluarkan, Bang. Dia tuh semacam dalam hati saya tuh kosong dan cuman berkata di saat dia bakar Alkitab itu, Bang. Tapi Di gini, dalam hati saya selama dia masuk Kristen, pernahkah ada selama ini kamu melihat bahwa dia betul-betul menjadi seorang Kristen? Atau hanya yaitu tadi yang saya bilang tadi, hanya sebagai satu langkah formalitas untuk menikah? mungkin cuman formalitas nikah Nah, saja, itu Bang. jawabannya sudah ada di situ. Berarti artinya pernikahan itu dilakukan, masuk Kristen itu dilakukan hanya untuk sebuah pernikahan. Dan seperti ini banyak. Nah, yang saya maksudkan begini, banyak orang, gimana ya, membawa-bawa Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh, tetapi di tengah jalan menyalah-nyalahkan Tuhan. Begitu. Seperti itu. Jadi kesalahannya itu Ya, sudah sejak bahkan- awal begitu. Begitu ya, Bang. Iya. Bahkan Mbak, saya juga hampir ikut dia, Bang. Saya juga pernah hampir ikut dia, tapi saya kan dulu banyak keluarga masuk Islam, Bang. Terus pas dia muncul di Facebook, saya kata-katain dia, saya bilang, jual Tuhan Yesus demi laki-laki lain. Saya juga bilang begitu. Makanya sampai sekarang saya tidak bisa masuk Islam. Karena kata-kata itu, Bang. Ya, tapi ini saya belum melihat ya ada ciri-ciri sebuah pemahaman. Ini hanya sekedar masalah pernikahan saja. Ya intinya begitulah ya yang saya sampaikan. Cobalah untuk membedakan masalah pernikahan dengan benar-benar mengetahui dengan benar-benar masuk atau memeluk Kristen dengan sungguh-sungguh seperti itu. Paham nggak dengan bahasa saya? Paham. Artinya bedakan antara orang yang hanya sekedar ingin membahas sebuah pernikahan dengan orang yang benar-benar mengetahui bahwa mengikut Kristus itu seperti apa, seperti itu. Kalau saya belum melihat ada sebuah pemahaman pengertian iman kekristenan di sini. Di sini hanya sekedar masalah pernikahan. Begitu. Begitu ya? Dia susah membahas. Ya, Bang. Oke. Hanya itu saja? Itu aja sih, Bang, masih banyak tapi ya sudah, nanti kapan-kapan baru naik lagi, Bang. Oke, baiklah. Saya turunkan ya. Kalau mau cari jodoh, perginya ke gereja. Kan orang Kristen tuh perginya ke gereja. Di gereja banyak orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari jodoh di situ. Seperti itu. Jangan sudah tahu Islam, nah, udah tahu ular. Jangan seperti itu ya. Oke gitu ya. Ya, Bang. Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Ya, Mami Kenan saya turunkan. Ya teman-teman ya, makanya saya itu sudah sering bilang, saya tidak terlalu tertarik begitu dengan orang yang
dia menjadi Kristen karena dia menikah begitu. Walaupun ya tidak semuanya seperti itu. Ada yang dia sungguh-sungguh betul-betul ya, dia tahu Kristen itu apa begitu. Makanya biasanya dalam perjalanannya berat ini. Terhalang pernikahannya gara-gara apa? Gara-gara dia masih bingung, belum mendapatkan jawaban gitu. Tapi kalau gampang-gampang banget, oke lah, iya, ah, itu udah seperti itu. Artinya dia sudah kembali kepada tuannya. Dan ketahuilah bahwa tuannya orang Islam itu membolehkan umat Islam itu menipu atau berbohong. Oke, silakan. Kita kasih naik ada, sebentar ya. Kita kasih naik ada Roslase. Coba Roslase. Ya, selamat malam Roslase. Halo Roslase. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Roslase. Halo. Roslase. Oke, baik, saya turunkan ya. Silakan teman-teman kalau mau naik, teman-teman pertama, saya harus ingatkan sekali lagi. Tahu teman-teman mau ngapain. Oke. Teman-teman sudah ngerti apa yang mau Anda bahas dan nyalakan kamera. Begitu ya. Kita kasih naik ada Echa Hayati Gao. Echa Hayati. Ya, selamat malam Echa Hayati. Ya, selamat malam. Menggema Echa Hayati. Selamat malam, Pak. Menggema. Ini kan lupa ada speakernya, Pak. Menggema, tolong amankan dulu perangkat-perangkat supaya juga tidak balik ke sini. Ya. Echa Hayati, saya mau tanya dulu. Echa, Anda ini Islam atau Kristen? Saya Kristen, Bang Edis, tapi ada hal yang mau saya tanyakan, makanya saya naik, bukan untuk Silakan. mengganggu. Silakan. Jadi seperti ini, Bang Edis, saya punya Eda, anaknya tulang, menikah sama Muslim. Perempuan ya, menikah dengan Muslim. Oke, terus? Iya. Jadi udah ada mereka menikah 7 tahun dan selingkuhlah Amang Bau ini. Jadi dia udah Muslim, dia masuk Muslim. Edaku ini. Oh, jadi mereka itu tadinya menikahnya di gereja atau gimana? Muslim, dia ditarik ke Muslim. Berarti sejak awal sudah jadi Islam. Iya, sejak awal mereka sudah dia udah ikut suami Muslim. Oke, baik. Terus? Jadi selingkuhlah Amang Bau ini, mereka bercerai lah. Suaminya selingkuh. Jangan menggunakan Ya. istilah-istilah bahasa Belanda. Banyak di sini nggak semua orang Belanda, jadi nggak tahu orang begitu. Sorry. Suaminya selingkuh. Terus? Jadi Eda ini rindu hatinya ingin kembali karena selama dia Muslim pun katanya tidak dituntun. Dia nggak ngerti sholat, dia kalau sholat Id pun cuma ngikut-ikut aja kalau lebaran gitu kan. Jadi dia cerita karena dulu aku pernah melayani waktu masih gadis. Jadi dia tanya-tanya, bisa nggak aku masuk lagi ke Kristen dak gitu kan. Tentu saja, kenapa tidak bisa? Itu artinya itu tidak dianggap sebuah pernikahan di dalam kekristenan. Dalam sudut pandang kekristenan, yang dimaksud sebuah pernikahan itu adalah dipersatukan dalam nama Tuhan kita. Mereka kan tidak dipersatukan dalam nama Tuhan kita.
Begitu. seperti- Mereka dipersatukan dalam nama Allah dan Rasulnya. Begitu. Dan kalau di dalam agama Islam, suaminya itu tidak boleh dikatakan berzina. Nggak boleh dikatakan berzina. Itu namanya mengikuti sunnah Rasul, nambah istri. Begitu. Makanya kepada perempuan-perempuan yang masuk Islam, menikah begitu dengan seorang laki-laki, kemudian masuk Islam, jangan kalian masuk Islam tanggung-tanggung. Izinkan suami kalian kawin lagi sampai 4. Karena memang itu ajaran agama Islam, namanya sunnah Rasul, begitu. Ya, jadi kayak gini kan Bang Edis, dan ceritalah kalau aku nikah lagi nanti kayak mana dak? Bisa nggak ya? Gitu katanya, karena dia melihat ada katanya hamba Tuhan yang muda di gereja itu. Dia kayaknya buka hati sama, karena Iya, dia juga jangan-jangan belum- dia masuk Kristen cuman gara-gara cuman mau nikah lagi. Itu juga yang tidak benar. Artinya begini, kalau dia menyadari kesalahannya dan menyesal, dia menyadari kesalahannya dan menyesal bahwa dia menjadi seorang anak yang hilang seperti itu kan, dan ditemukan kembali. Artinya kembalinya dia kepada Kristus Tuhan kita itu bukan karena mau menikah lagi. Nanti kejadiannya sama lagi kayak gitu lagi. Makanya gini, kita harus bedakan pengertian tentang iman kita loh. Begitu. Ya. Jadi kalau dia nikah lagi sesama Kristen dan dia kembali ke Kristen, itu dosa nggak Bang Edis? Kalau dalam Atau- sudut pandang saya, kalau dia menikah secara Islami, itu berarti tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Seperti itu. Berarti pernikahannya yang dengan Kristen ini yang kudus, ya Iya. kan? Kalau dia waktu menikah dengan Muslim, itu tidak dianggap sebagai satu pernikahan yang dimaksudkan di dalam Bible. Begitu. Artinya, ketika dia menjadi seorang Islam, dan dia menikah dengan seorang Islam, dalam sudut pandang Kristen, dia tidak dianggap sebagai sesuatu yang dikuduskan dalam sebuah pernikahan Kristen. Begitu. Oke, siap. Aku ngerti. Iya. Makasih Bang Edis. Jadi, tapi maksudnya dari pernikahan 7 tahun itu kan sudah lahir tentu anak-anak ya. Nah. Oke, dan suaminya menggugat cerai istrinya. Iya, karena dia menemukan yang lebih seksi katanya, yang lebih cantik katanya, itulah. Bukan, tapi itu dalam Islam kan boleh tambah istri. Tapi si Eda ini, Lu katanya dia masuk Islam gimana? Bilang sama dia, maksudnya dia bilang begini, Eda, kau kan sudah masuk Islam. Iya. Nah di dalam agama Islam itu memang suami boleh nambah istri gimana? Boleh nambah istri suami itu. tapi yang mana-mana buru batak, mana mau diselingkuin lah Bang Edis. Mana mau dimadu, sekalipun dia udah Katanya muslim. sudah masuk Islam. Nah makanya sudah saya bilang jangan dekat-dekat dengan ajaran yang itu. Gitu ya. Oke, Makasih, Mas, baik. ya. Terima kasih Eca Hayati Gaul. Saya turunkan ya. Baik. Iya, itu nanti teman-teman bisa tanyakan masalah teknisnya begitu ya kepada para advokat begitu ya, para pengacara seperti itu. Karena kalau teknis perceraian dan lain sebagainya saya tidak tahu. Intinya yang dimaksud pernikahan di dalam agama Kristen adalah pernikahan yang dipersatukan di dalam nama Tuhan kita. Seperti itu. Itu yang dimaksud pernikahan. Pernikahan itu adalah bukan yang disatukan oleh itu. Kami nikahkan kepada dengan binti ini dengan seperangkat alat sholat. Itu dalam Kristen tidak dianggap sebuah pernikahan. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Hari ini kita kok temanya masalah pernikahan ini. Nah, jangan seperti itu
Kalian tahu kan? Seperti Rudi Iskariot. Coba tanyakan kepada Rudi Iskariot itu. Coba tanyakan kepada dia. Apakah dia mempermain-mainkan pernikahan? Apakah dia mempermain-mainkan kekudusan pernikahan itu? Seperti itu. Kita kasih naik ada sebentar ya. Naik ada sebentar. Yuli. Misin Yuli. Oke, kita kasih naik Mili. Makasih, terima kasih ya. Halo Yuli. Kayaknya Yuli ini udah pernah naik sebelumnya loh. Ya Yuli, silakan nyalakan kamera. Halo, selamat malam Bang Edis. Selamat malam Yuli, silakan nyalakan kamera dulu. Saya bantu dari sini ya. Nah, itu sudah, silakan. Iya boleh. Silakan. Tapi saya Kristen boleh Bang Edis? Asal jelas Anda mau ngapain nggak masalah. Ini saya buka kamera. Oh ya, sudah ya. Yang Muslim jarang yang waras, jadi malam ini ya biarin dulu. Soalnya yang naik itu selalu nggak waras, kelonjotan, kerasukan, kejang, surup ya. Jadi coba kita naikkan dulu yang Kristen lah. Ya silakan. Yuli. Ini Ya Bang Edis. Yuli siapa Kan ini saya aku panggilnya ini? sering pelayanan. Yuli aja boleh. Yuli Oke, Mission. silakan. Ya silakan. Ya Shalom Bang Edis. Jadi saya tuh kan sering melayani pelayanan di lapas-lapas, rutan gitu. Dan di sana tuh para napi-napinya tuh kebanyakan ada dari segi Muslim dia tuh mau beribadah. Nah, pertanyaan saya yang saya mau diskusiin, sebaiknya bawa firman apa yang baik untuk mereka ya, supaya mereka mengerti gitu. Dari dasarnya dulu gitu, basicnya. Setahu saya kalau ke lapas-lapas saya pernah ya masuk ke lapas begitu sama tim kami ya, tim gereja kami gitu, masuk ke sebuah lapas-lapas. Setahu saya lapasnya itu lapas yang Kristen loh. Kok Iya, bisa tapi, beda maksudnya benar, napi-napinya benar. itu napi yang Kristen yang masuk ke situ begitu. Kok bisa ada yang Muslim? benar. Mereka bukan rencana ya. Mereka karena kayak sebenarnya mereka kan kalau dari Kristen gitu kan kami kalau pulang kan suka kasih berkat berupa makanan, berupa sabun atau apa dan lain-lain. Mungkin yang Islam itu awalnya dia ikut-ikutan karena dia mau sesuatu gitu pulangnya, tetapi dia bercerita kepada kami gitu, para hamba-hambanya, dia bilang mula-mula memang dia ikut-ikutan, tapi dia mendengar firman, dia mulai tergerak gitu. Tapi dia cara membedakan Tuhan dia dengan Tuhan Yesus bagaimana gitu. Dia suka bertanya seperti itu gitu. Kenapa kok beda? Baik. Intinya yang Anda sampaikan waktu Anda melakukan sebuah tugas-tugas kekristenan di lapas-lapas kepada kemudian ada napi-napi yang Muslim yang ikut-ikutan dengan maksud untuk dapat berkat saja gitu ya, dapat makan, Awalnya. ya. Tetapi karena mereka lama-lama mendengar, mereka tertarik dengan Kristen begitu. Iya, benar. Ya, intinya kalau dalam sudut pandang saya ya beritakan saja dia tentang bagaimana perumpamaan tentang anak yang hilang seperti itu. Bagaimana Tuhan itu sikap Yesus terhadap orang-orang jahat. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Begitu. Oke. Gitu. Nah, nanti dari situ baru nanti ke pengertian yang lebih dalam. Seperti itu. Oke.
Terus di sana mereka kan bingung cara berdoanya bagaimana katanya. Ya, Saya satu-satu dulu, pemahaman mereka dulu saja begitu. Sanggupkah mereka untuk meninggalkan Tuhan mereka begitu, Allah dan Muhammad begitu. Karena kalau orang masih dikuasai atau dikendalikan oleh Allah dan Muhammad, mustahil dia akan menerima Tuhan Yesus begitu. Iya. Bersyukurnya yang dari Padang, dari Aceh itu yang muslimnya kental banget gitu, tapi mereka mau percaya sama Yesus. Aduh, bersyukur banget. Iya. Tapi hati-hati modus begitu. Hati-hati dia hanya modus saja begitu. Karena di dalam agama Islam yaitu tadi boleh berpura-pura, bahkan mereka itu boleh bersumpah dusta, itu boleh. Ya, Islam itu boleh mengajarkan sumpah dusta. Iya. Seperti itu. Oke? Oke. Itu saja. Jadi basicnya itu adalah kita menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang di kitab Matius. Itu kalau menurut saya untuk awal terhadap orang-orang yang seperti itu memang ya seperti itu. Untuk memberitakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Karena apa? Karena orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang di lapas-lapas itu, mereka kan kebanyakan dari mereka kan adalah orang-orang yang salah jalan begitu. Nah, orang-orang yang salah jalan itu di dalam Bible itu diumpamakan sebagai seorang anak yang hilang ataupun seperti domba yang hilang dari kawanan begitu. Nah, bagaimana Tuhan itu selalu mencari orang-orang yang demikian. Supaya apa? Supaya mereka kembali pulang ke jalan yang benar. Seperti itu. Nah, makanya di dalam TikTok ini pun saya beritahukan supaya manusia itu yang masih Islam untuk mengganti majikannya. Jangan lagi bermajikan kepada Allah dan Muhammad. Karena ketika orang bermajikan kepada Allah dan Muhammad, bertuhan kepada Allah dan Muhammad, maka orang tersebut akan bertabiat seperti Muhammad, gitu loh. Seperti itu. Iya. Iya juga sih. Sebelumnya saya minta maaf, bukan saya nggak mau nanya sama pendeta saya, karena Bang Etis kan alumni dari Muslim lah gitu. Enggak, saya bukan Muslim. Saya Sehingga- nggak pernah jadi Muslim. Saya tidak pernah menjadi seorang Muslim. Tidak mungkin bagi karena saya dalam satu hafal detik pun banget. menjadi Muslim. Hafal banget itunya ya, kitab-kitab Muslimnya Bang. Iya, Etis. tetapi bagaimana saya tahu tentang Islam? Karena saya belajar tentang Islam. Begitu. Makanya saya katakan tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Begitu. Hebat. Pengetahuan orang-orang Islam tentang Islam itu seperti seujung kuku saya. Mereka tidak tahu tentang Islam, mereka taunya membaca huruf Arab. Iya, yang saya dapati itu. Ketika saya ngobrol dengan seorang Islam, yang saya dapati adalah mereka tidak tahu apa itu Islam, tetapi mereka tahu cara membunyikan huruf-huruf hijaiyah. Gitu. Jadi pengetahuan mereka tentang Islam hanyalah sekedar membaca huruf-huruf. Seperti itu. Berapa lama tuh Bang Edis? Kurang lebih 13 tahun. Tahun depan berarti sudah 14 tahun saya mempelajari atau mendalami agama Islam. Seperti itu. Luar biasa. Dan pesan saya cuma satu. Pesan saya kepada orang-orang Islam untuk mempensiunkan Allah dan Muhammad dari memerintah dirimu. Begitu. Seperti itu. Oke, gitu ya. Oke lah. Bang Oke, Edis. terima kasih Kak Yuli atau Bu Yuli. Saya turunkan ya. Tuhan berkati juga, saya turunkan. Ya. Jadi
intinya bagi teman-teman itu sama saja, mau di lapas kah, mau di dunia bebas di luar lapas kah. Pesan kepada orang-orang Islam tuh cuma satu, ganti Tuhan. Ya. Karena apa? Karena menjadi seorang Islam adalah membuat dirimu dikendalikan oleh majikanmu. Siapa majikanmu? Allah dan Muhammad. Nah itu. Oke, kita kasih naik ada Mami Fitri. Oh, sekarang ada perempuan-perempuan ya. Halo, Dedis. Ya, Mami Fitri, silakan nyalakan kamera. Mohon maaf ya teman-teman, saya agak sedikit pilek teman-teman. Tapi saya bisa terus ini. Silakan, Mami Fitri, kamera nyala dulu baru bicara. Silakan. Silakan. Udah. Oke, silakan. Muslim atau Kristen? Muslim, Bang. Muslim. Silakan. Anda ingin menyampaikan apa? Saya ingin menyampaikan jangan Bang Adis itu ngomong-ngomong Islam yang nggak bagus, Bang ya. Kita damai aja, Bang. Nggak boleh, Bang. Jangan ngomong-ngomong Islam yang tidak bagus. Misalnya, Iya, coba misalnya. Jangan agama Islam, jangan gitu, Bang. Kita damai aja, Bang. Iya. Kok tiba-tiba ngajak damai? Iya. Abang kan Kristen. Betul, saya Ya Mami Kristen. Fitri Islam. Damai aja, Bang. Nggak usah ngomong kayak gitu, Bang. Ngomong yang Nggak gimana? usah masuk agama Islam gitu. Nggak usah kayak tadi itu. Ngomong kayak tadi. Yang Nggak mana usah. contohnya? Iya, yang dibilang tadi. Kita damai aja. Nggak boleh kayak gitu. Kok tiba-tiba Yang barusan naik. damai? Iya, abang kan Islam, Kristen. Mami Fitrinya Islam gitu. Damai-damai aja, Bang. Nggak apa-apa. Mami Fitri, dengarkan saya. Iya. Apakah kamu pernah mendengar ustadz-ustadzmu membahas agama Kristen? Enggak. Tidak pernah dengar, makanya kamu ngomong seperti itu sama saya. Coba kamu dengarkan ini. Damai aja. Saya hanya menanggapi ustadz-ustadz kalian yang membahas agama Kristen. Coba dengarkan ini, dengarkan ya. Coba kamu pasang telinga kamu dulu untuk waktu yang satu menit saja, nggak usah panjang-panjang. 1 menit, coba dengarkan ini. Dan nanti kamu akan mengenal itu suara siapa. Sebentar ya. Nih. Coba kamu dengarkan. Saya putarkan. Jangan ngomong ya. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara... Baik. Dengar itu suara siapa? Ya dengar. Suara siapa? Nggak tahu juga, nggak pernah dengar sebelumnya. Ini makanya saya bilang. Ketika orang datang ke sini, dengar, tenang. Mami Rima, tenang dulu. Anda kan sudah bicara tadi, gantian saya bicara boleh? Boleh. Itu suara ulama besar. Suara ustadz besar di Indonesia, namanya Abdul Somad. Ketika Abdul Somad di masjidnya, yang dibahas Bible.
Yang dibahas kitabnya orang Kristen. Tetapi ketika ustadz-ustadz kalian berbicara tentang Kristen, kalian malah berteriak Allahu Akbar. Ya itu kan agama Islam, Bang. Kalau yang abang kan lain, Kristen kan. Tuh kan. Yang Islam. Kalau yang Kristen lain lagi, kan? Kristen lain. Itu damai-damai aja, Bang. Nggak boleh kayak gitu, Bang. Damai. Ya nggak damai tanpa- siapa? Saya hanya menanggapi. Saya hanya menanggapi apa yang ustadz-ustadz kalian utarakan. Mereka membahas Bible, kitabnya orang Kristen di masjid di mana. Nah, saya sebagai orang Kristen merespon. Ketika saya respon, kamunya jangan ini. Yang saya heran kan begini loh, Anda ini biasanya nontonnya ngadu ayam. Nontonnya biasa masak-masak. Enggak. Iya masak Nonton juga, biasa Bang. masak-masak kok ngomong gitu. Mami Fitri, Bukan masak gini. aja, Bang. Iya. Mami Fitri, kenapa? dengarkan. Kalau kamu Iya. biasanya nontonnya masak-masak bagaimana cara bikin onde-onde, bagusan itu saja ditonton, jangan nonton ke sini. Mana yang Islam di bawah mendukung nggak? Mendukung nggak usah ribut kayak gitu, damai aja. Yang Islam Inilah Islam, kalian yang ini. Kristen, Kalau Kristen, Islam, gitu. oke, saya kasih banner yang bagus. Saya kasih banner yang Iya. bagus sama dia. Ini banner pamungkas saya untuk membungkam mulut orang-orang seperti ini. Sebentar ya, Mami Rima ya. Saya balik dulu baju saya. Coba, Anda bisa baca nggak tulisan itu? Bisa baca itu? Yudi, kenapa Yudi? Bukan, atasnya. Benarkah enggak apa juga itu, enggak kelam. Baca aja nggak bisa. Coba, B-E-B-N-A-N-A-R, benarkah? Terus? Ya untuk apa juga baca itu, untuk apa juga? Coba. Untuk apa inilah tiba-tiba mendadak bengak. Kalau Islam bahas Kristen, oh itu kan dakwah syiar agama itu. Tapi kalau ada orang Kristen nanggapi, damailah kita, damailah. Iya damai aja. Memang Abang luar kan biasa ini akal-akal Kristen, kan? kadrun ini. Mami Rima, gini loh. Maminya Islam. Gini, gitu. dengarkan ya Mami Rima ya. Gini. Iya, boleh. Apa yang Anda katakan, dengar. Apa yang Anda katakan itu sebenarnya baik. Baik kok yang Anda katakan kepada saya itu. Tetapi Anda jangan lupa bahwa orang-orang Islamlah yang memulai perdebatan ini. Karena apa? Karena memang dalam ajaran agamanya. Di dalam ajaran agama Islam memang seperti itu. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang harus menopang di agama-agama terdahulu. Sesuai dengan ayat-ayat yang tertulis di dalam Qur'annya, bahwa Islam adalah penyempurna agama-agama terdahulu. Islam itu bukan numpang, Bang. Islam kok. Masa numpang? Gini saja, saya sarankan kamu belajar dulu Al-Quran. Kamu tidak punya pengetahuan sama sekali tentang Quran. Iya, saya enggak ustadz, coba. Iya, kalau kamu tidak tahu kenapa kamu bicara? Ya tahu tentang Islam, tapi enggak pintar gitu, Bang. Menurut Muhammad, Jangan aja. sebentar. Coba. Menurut Iya. Muhammad, akal perempuan itu setengah akalnya. Wanita itu kata Muhammad adalah makhluk yang akalnya tidak sempurna. Enggak sempurna gimana? Enggak sempurna gimana?
Di dalam sebuah hadis, damai aja, nggak usah kayak gitu. Nggak usah. Damai tentram kan, agama Kristen damai sama agama Islam kan enak, sama-sama damai. Ya, yang Kristen, yang Islam. Nah, iya, ya. harusnya seperti itu, harusnya. Tetapi yang Ya, terjadi itu kan tidak seperti itu. Yang terjadi, Islamnya bahas agama Kristen. Bahkan di masjid-masjid, ustadznya yang dibaca Bible. Saya hanya menyadarkan kalian bahwa nggak pernah dengar. kalau kalian seperti itu, maka akan menimbulkan respon. Responnya seperti apa? Ya kalian harus siap-siap dengan responnya. Udah begini saja. Saya berikan kamu kesempatan untuk belajar dulu tentang agama Islam. Nanti kalau kamu sudah belajar agama Islam, Bang, belajar. Tapi nggak mau debat, Bang. Maunya damai gitu lah. Damai, tantram kan enak. Yang Kristen ya terserah Kristen, yang Islam terserah Islam gitu. oke, jadi menurut kamu ini gimana? Menurut kamu? Saya balikan lagi badan saya ya. Jadi menurut kamu yang tertulis di banner ini, di pengajian ini, iklan sebuah pengajian ini, menurut kamu gimana? Ya untuk apa juga nunjukkan itu sama Mami Fitri. Untuk apa juga? Gimana sih orang nih? Maunya debat, bukan debat, maunya damai gitu, damai tantram. Iya, saya ngerti. Kamu kan berkata kepada Iya. saya karena saya Kristen membahas Islam, betul? Iya. Lalu bagaimana yang di banner itu? Yang Islam membahas Kristen? Itu gara-gara mungkin sama-sama maunya, mungkin yang Islam ngomong Kristen, yang Kristen. Ya, tidur dulu di bawah sana. Ya, di bawah tidur dulu sana, di bawah sana. Aduh. Heran saya loh sama kalian ini. Giliran agama Islam dibahas, langsung kalian mewek-mewek. Damailah kita, damai. Tetapi ketika agama Islam membahas agama Kristen, oh itu kan syiar agama. Gimana sih? Lagi pula. Yang saya katakan tentang agama Islam kan semuanya benar. Semuanya sesuai dalil, sesuai fakta. Ketika saya berbicara tentang agama Islam, tidak ada satupun yang merupakan fitnah. Di dalam Islam memang boleh melakukan sumpah dusta, sumpah palsu memang boleh. Apa kalian pikir dalam sudut pandang kekristenan bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar? Tidak. Dalam sudut pandang kekristenan, Islam itu ajaran setan. Dalam sudut pandang kekristenan. Dalam sudut pandang Islam ya memang juga seperti itu, sebaliknya. Dalam sudut pandang Islam, kekristenan itu ajaran sesat. Memang itu faktanya. Kenapa harus kita tutupi? Permasalahannya jangan disama-samakan gitu. Jangan disama-samakan. Nah ini Ustadz Abdul Somad di dalam Ulangan 18 ayat 18. Musa berkata, apa kata Musa? Seorang nabi. Bagaimana mungkin kamu bilang di dalam Bible itu kitab sesat, Kristen sesat, ajaran sesat, Yahudi ajaran sesat, tetapi di detik yang sama kamu ambil kitabnya untuk membenarkan Muhammad. Itulah yang setiap hari saya suarakan. Gitu loh. Kenapa kalian ini kok seperti itu terus? Supaya mari kita berjalan
masing-masing. Kamu dengan agamamu, kami dengan iman kami. Jangan kalian Islam numpang ataupun mengais-ngais kebenaran dari kitab agama lain. Ya. Silakan Lina, nyalakan kamera dulu. Balikan kamera Lina. Iya, udah. Apa yang mau kamu sampaikan, Lina? Tadi baca itu katanya Islam bingung mencari Tuhan. Gimana? Tadi yang pertama itunya apa? Judulnya itu. Yang pertama mau ngejawab aja. Saya nggak dengar suara kamu. Bisa kamu bersuara lebih keras? Yang ini. Jangan kamu bisukan, Lina. Lina, jangan kamu bisukan. Saya suruh kamu suaramu yang keras. Jangan kau bisukan mikrofonmu. Gimana sih, Lina ini? Gimana? Itu tuh bacaannya tuh, mengapa Islam bingung kepada Tuhannya. Iya, kenapa Islam bingung? Tapi saya nggak bingung. Kenapa Islam bingung yang mana Tuhannya? Jadi siapa bingung, Tuanmu? Tapi nggak ada yang bingung. Siapa Tuanmu berarti? Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabiku Nabi Muhammad. Berarti Tuanmu adalah Allah. Allah tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Coba kamu baca dulu ini, coba. Tidak ada sekutu. Coba kamu baca. Allah Muhammad. Kalau Muhammad itu enggak, coba kamu baca utusan, ini, baca. dia... Coba kamu bisa baca ini enggak? Coba kamu baca ini apa? Yang ini Muhammad. Mengapa Islam ya, tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Ya, silakan. Itu sudah saya bilang, teman-teman. Mencari orang Islam untuk membahas agama Islam itu sulit dapat yang waras itu. Sulit. Apakah kamu pikir saya ini tidak punya pengalaman mencari orang-orang Islam yang mengerti agama Islam? Saya mencari orang-orang Islam yang mengerti agama Islam itu sudah lama sekali. Dan yang saya dapat ya kayak begitu orangnya. Ya. Oke. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Kesaksian ini yang sangat luar biasa sekali, di mana ia menyampaikan pengalaman spiritualnya bersama dengan Kristus, dan ia mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan melalui kuasa darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya jangan sampai terlambat ketika kita percaya kepadanya, karena dia adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan dia juga adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi dibatasi oleh manusia. Apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ia selalu menyatakan dirinya. Itu bukti kasih Allah, bahwa ia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan kemuliaannya bagi orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh dan takut akan dia. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.
Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita dan menjadi topik dalam perenungan firman Tuhan ini adalah, ada apa dengan anak kecil? Seorang ibu menggendong anak kecil naik bis pulang ke rumah. Ketika kernet menghitung penumpang, ia berkata, anaknya dipangku saja ya bu, bebas tiket. Umumnya anak kecil sering dianggap lemah, belum mengerti apa-apa, masih bergantung pada orang tua, belum dianggap penting dalam lingkungan sosial, bahkan kehadirannya tidak dihitung. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Alasannya, Yesus sudah lelah karena sepanjang hari berjalan dan mengajar tentang kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak itu belumlah mengerti tentang pengajaran Yesus. Biarlah nanti orang dewasa yang mengajarkannya kepada anak-anak mereka masing-masing. Tidak harus Yesus yang turun tangan mengajarkan anak-anak kecil. Sekarang jangan halangi Yesus dalam perjalanannya. Melihat perbuatan murid-muridnya itu, Yesus memanggil orang-orang yang membawa anak-anak itu dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sepertinya Yesus tidak mengindahkan perbuatan murid-muridnya. Dia mengajar dengan menyuruh orang-orang itu membawa anak-anak kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bagi Yesus, anak-anak itu sangat berharga, bukan penghalang untuk menyatakan kerajaan Allah. Mereka berhak mendapatkan berkat Yesus dan harap dihitung keberadaannya. Ada dua anggapan orang dewasa terhadap anak-anak, menganggap penting dan menganggap tidak penting. Namun, Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak itu. Anak-anak memilih karakter jujur, polos, mudah berteman, dan mudah mengampuni. Gambaran kerajaan Allah itu mau berteman dengan siapa saja, rela mengampuni, dan mau hidup damai di sekitar. Kita pun dapat meneladani orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang berasumsi. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan itu lebih menekankan ayat 17 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi apapun itu, anak kecil tetap berharga di mata Tuhan. Demikian dengan orang yang baru percaya kepada Kristus Yesus. Mereka seperti bayi yang masih membutuhkan susu yang murni. Mereka masih membutuhkan makanan rohani yang memang benar-benar makanan rohani tersebut adalah firman Tuhan, di mana mereka makan seperti bubur yang masih belum keras. Demikian dengan yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Murtadin ini ketika ia mengambil keputusan percaya kepada Kristus, dan bahkan dalam komentar-komentar yang ia jawab, ia respon dalam TikTok, di mana ia menyampaikan kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada mereka, bahwa kuasa Yesus itu seperti ini. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang menjadi tujuan dia menyampaikan kesaksian ini, melalui ada orang yang komentar yang mengarah kepada hal yang negatif, tetapi dia memberkati mereka. Maka dari itu ia yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Maka ia juga menerapkan kasih itu kepada orang-orang yang memang meresponi kesaksian dia dengan cara yang negatif, dan bahkan mereka punya motivasi yang salah terhadap apa yang ia sampaikan. Karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari kita terus bersaksi kepada siapapun dan dimanapun
supaya Injil dapat diberitakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian firman Tuhan dan juga perenungan dan video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat dan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dimuliakan dan diagungkan, karena Dia adalah Allah yang layak disembah, dipuja. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.